Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliahan Matematika Keuangan Bisnis beranggotakan Khalil Isnanillah Taura, Ramadhani Salsabila, Sultan Muhammad Farhan, Syifa Muhajri Amanda, dan Fiora Fiken. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai saham yang akan dipandu dengan saya sendiri, Fiora Fiken, selaku moderator. Pengertian saham. Apa itu saham? Saham adalah salah satu berbentuk instrumen pasar uang yang paling populer saat ini. Saham juga disebut sebagai efek atau stok, menjadi surat berharga yang menyatakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan atau badan usaha. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda pernyataan modal seseorang atau badan usaha sebagai pihak tertentu dalam perusahaan atau perseroan terbatas. Pengertian saham menurut para ahli. Yang pertama ada dari Sri Harmoningsih. Saham adalah salah satu bentuk surat berharga yang digunakan pada perdagangan pasar modal yang sifatnya kepemilikan. Saham ini kemudian menjadi tanda pernyataan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua ada Irham Fahmi. Menurutnya saham adalah bentuk kertas yang menjadi tanda bukti pernyataan kepemilikan modal atau dana suatu perusahaan yang tercantum di dalamnya nilai nominal yang jelas, nama perusahaan, dan hak kewajiban jelas pada setiap pemegang sahamnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa. Kepada Syifa dipersilahkan. Ciri-ciri investasi saham. 1. Saham yang anomali dengan indeks. Mengapa demikian? Karena saat indeks merah, maka saham-saham tersebut hanya turun 1 atau 2 tick pion saja, atau bahkan stagnan di tempat dan bisa naik melawan arah indeks. Ciri-ciri saham ini bisa dipilih untuk dibeli dengan catatan saham tersebut merupakan saham yang liquid. 2. Saham yang posisi open lebih rendah dari posisi close. Ciri-ciri saham yang baik berikutnya adalah saham yang tercatat kenaikan harganya pada transaksi hari ini, sehingga bisa dianalisa untuk hari berikutnya. Biasanya jenis saham ini akan naik di atas 5%, tetapi masih di bawah 105. Jika naik pun terlalu tinggi pun itu justru adalah kendala yang wajar. Bahkan hal dapat menjadi berpotensi mengalami kerugian. 3. Saham yang jatuh dalam. Saham yang harganya jatuh tajam biasanya menjadi saham favorit banyak orang. Saham ini akan jatuh harganya tanpa ada isu atau berita apapun. Kemudian tiba-tiba akan muncul transaksi yang volumenya besar tetapi tidak menaikkan harganya secara signifikan. Saham ini dianggap memiliki potensi yang besar untuk mendatangkan keuntungan lebih dari 100%. 4. Nilai nominal atau nilai pari. Untuk mulai berinvestasi saham, nilai nominal saham adalah bentuk nilai yang tertera dalam saham yang didapat dari hasil pembagian total modal perusahaan pada jumlah saham yang beredar. Nilai nominal ini adalah yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan akuntansi dan hukum, serta menentukan besarnya modal yang akan disetor dalam neraca. Terima kasih kepada Haji. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sultan. Kepada Sultan disilakan. 5. Nilai wajar saham. Nilai wajar saham adalah sebuah nilai yang dimiliki para investor atau analisis pasar modal terhadap saham yang sedang diperdagangkan di bursa efek. Hal tersebut kemudian berpedoman pada masing-masing industri dari setiap perusahaan tersebut. Dalam penghitungannya dapat menggunakan beberapa metode pada harga saham yang berlaku secara umum, seperti metode perhitungan PER, tingkat pertumbuhan laba perusahaan, price to book value atau PBF, dan sebagainya. 6. Nilai pasar. Nilai pasar pada saham adalah suatu nilai saham yang diperdagangkan di bursa efek. Jika suatu saham memiliki banyak investor, muka harga pasar saham tersebut akan tinggi, atau sebaliknya, naik turunnya harga pasar saham ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atau seberapa besar pembelian dan penjualan dari saham tersebut di pasar modal. Jenis-jenis saham. Yang 1. Saham biasa. Saham biasa adalah salah satu jenis saham yang merupakan pemilik saham sesungguhnya. Maksudnya, pemegang saham biasa akan menyanggupi
dan mendapat laba secara konstan. Jika keadaan perusahaan sedang merosot, maka pemilik saham biasa ini tidak bisa mendapat dividen. Namun jika perusahaan sedang dalam keadaan baik, maka pemegang saham biasa akan mendapat dividen sangat besar, bahkan memperoleh keuntungan saham tambahan. Terima kasih kepada Sultan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmadani. Kepada Rahmadani disilakan. 2. Saham preferen. Saham preferen adalah salah satu jenis saham yang memberikan hak istimewa pada pemiliknya untuk mendapatkan pembayaran dividen lebih besar dibandingkan saham biasa. Berikut ini karakteristik saham preferen yang perlu kita ketahui karena banyak orang yang menggunakan saham jenis ini untuk berinvestasi. 1. Mempunyai berbagai tingkat dan dapat ditertibkan dengan karakteristik yang berbeda tiap nominalnya. 2. Memiliki tagihan aktiva dan pendapatan serta prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam pembagian dividennya. Risiko investasi saham. 1. Capital loss. Investor saham ini bisa mengalami suatu kondisi di mana harus menjual saham lebih rendah dari harga belinya. Misalnya, harga saham tertentu yang dibeli terus mengalami penurunan. Akhirnya, investor akan terpaksa menjual sahamnya dan justru memperoleh kerugian. 2. Risiko likuiditas. Risikonya adalah pemegang saham akan mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan tersebut dapat dilunasi. Jadi, jika tidak ada sisa sama sekali dari perusahaan tersebut, maka pemegang saham tidak memperoleh hasil dari likuiditas sama sekali. Terima kasih kepada Rahmadani. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Khalil. Kepada Khalil disilakan. 3. Saham delisting dari bursa. Risiko yang mungkin saja dialami investor saham adalah dihapusnya inventarisasi bursa sehingga akhirnya saham tersebut tidak dapat dibursakan. 4. Kehilangan aset. Investor saham bisa berisiko kehilangan aset jika tarif beli saham sangat besar dari tarif jualnya. Tips cara melakukan investasi saham. 1. Intip reksadana saham. 2. Saham blue chip. 3. Diversifikasi. 4. Pilih yang jangka panjang. 5. Jika menemukan trading online, berhati-hatilah. 6. Beli saham harga saham sedang turun. 7. Enjoy saat bermain saham. 8. Cari informasi valid dan ikut RUPS. 9. Mulailah meskipun modal kecil. Selanjutnya kami akan membahas soal mengenai saham. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2012, PTX membeli 40% saham yang beredar di PTY. PTY melaporkan laba bersih seharga 725 juta dan mengumumkan dividen sebesar 205 juta selama tahun 2012. Berapakah jumlah penyesuaian yang akan dilakukan oleh PTX terhadap investasinya pada saham PTY dengan metode ekuitas? Investasi dalam saham PTY ada 4 miliar, kas 4 miliar. Perhitungannya adalah, misalkan 40% dari seluruh saham PTY adalah 4 miliar. Investasi dalam saham PTY 250 juta. Laba dari saham PTY 250 juta. Perhitungannya 40% dari saham yang beredar di PTY dikali 725 juta laba bersih di PTY. Hasilnya 250 juta. Piutang dividen ada 82 juta. Investasi dalam saham PTY 82 juta. Perhitungannya 40% saham yang beredar di PTY dikali dividen selama tahun 2012 berjumlah 252 juta, hasilnya 82 juta. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa. Kepada Syifa disilakan. Soal nomor 2. Pada tanggal 2 Januari 2012, PTA membeli 25% saham yang beredar pada PTB. PTB melaporkan rugi bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan dividen sebesar 40 juta selama tahun 2012. Berapa jumlah penyesuaian yang akan dilakukan oleh PTA terhadap investasinya pada saham PTB dengan metode ekuitas?
Jawabannya, investasi dalam saham PTB 2,5 miliar, kas 2,5 miliar, perhitungan dimisalkan 25% dari seluruh saham PTB adalah 2,5 miliar. Rugi dari saham PTB adalah 62.500.000. Investasi dalam saham PTB adalah 62.500.000. Perhitungan 25% dan kurung 250 juta sama dengan hasilnya 62.500.000. Piutang dividennya 10 juta. Investasi dalam saham PTB perhitungan 25% dalam kurung 40 juta sama dengan hasilnya 10 juta. Terima kasih kepada Siva. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan. Kepada Sultan disilakan. Pada tanggal 1 Maret, PT Reva memperoleh 4.000 lembar dari 50.000 lembar saham biasa yang beredar. PT Revi Serga 40,5 ditambah biaya komisi sebesar 150.000. Pada tanggal 8 Juli, dividen tunai sebesar 1.750 per lembar dan dividen saham 2% diterima. Pada tanggal 7 Desember, 1.000 lembar saham dijual. Serga 52,5 dikurangi biaya komisi 55.000. Investasi dalam saham PT Revi ialah 16.200.000. Biaya komisi 150.000, kas 16.350.000. Perhitungan 4.000 dikali 40,5 kali 100% sama dengan 16.200.000. Biaya komisinya ialah 150.000, kas 16.350.000. Kas 7.324.000, pendapatan dividen 7 juta, dividen saham 324.000. Perhitungan 1.750 dikali 4.000 sama dengan 7 juta. 2% dikali 16.200.000 sama dengan 324.000. Kas 5.195.000, biaya komisi 55.000. Investasi dalam saham PT Revi 4.050.000. Laba penjualan saham PT Revi 1.200.000. Perhitungannya adalah 1.000 dikali 5.250 sama dengan 5.250.000. 1.000 dikali 4.050.000 sama dengan 4.050.000. Labanya adalah 1.200.000. Terima kasih kepada Sultan. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmadani. Kepada Rahmadani disilakan. 4. PT Merah memperoleh 70.000 lembar saham biasa PT Putih dengan total biaya 1.960.000. Sebagai investasi jangka panjang, PT Putih memiliki 280 lembar saham biasa yang beredar. PT Merah menggunakan metode ekuitas untuk investasi tersebut. PT Putih melaporkan laba bersih 3 miliar untuk periode berjalan. PT Putih membayar dividen tunai 3.800 per lembar biasa selama periode berjalan. Investasi dalam saham PT Putih 1.960.000, kas 1.960.000, investasi dalam saham PT Putih 750 juta, laba dari saham PT Putih 750 juta. Perhitungan 70 per 280 dikali 3 miliar sama dengan 750 juta. Kas 266 juta, investasi dalam saham PT Putih 266 juta. Perhitungan 3.800 dikali 70.000 sama dengan 266 juta. Terima kasih kepada Rahmadani. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Khalil. Kepada Khalil disilahkan. 5. PT Jasmine merupakan perusahaan yang menjual produk-produk kecantikan dalam jumlah grosir. 3 Januari 2010 membeli 4.000 lembar saham biasa yang beredar milik PT Mawar pada harga 55 ditambah biaya komisi dan lain-lain 480
PT Mawar memiliki 100.000 lembar saham. Investasi dalam saham PT Mawar 22 juta. Kas 22 juta, perhitungan 4.000 dikali 55.000 sama dengan 22 juta. 2 Juli 2010 menerima dividen rutin 1.250 per lembar dari PT Mawar. Kas 2.500.000. Pendapatan dividen 2.500.000. Perhitungan 6/12 dikali 1.250 dikali 4.000 sama dengan 2.500.000. 5 Desember 2010 kas 2.900.000. Pendapatan dividen 2.900.000. Perhitungan 6/12 dikali 1.250 dikali 4.000 sama dengan 2.500.000. 100 dikali 4.000 sama dengan 400.000. Demikianlah pemaparan mengenai saham oleh kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penuturan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.